Jadi kita ini jangan sedikit-sedikit itu kita punya niat baik dikaitkan lagi dengan politik. Kamu ingat dulu ya, saya waktu masuk jadi kepala BKPM, saya diprotes habis-habisan. Kenapa IUP hanya dikasih kepada konglo-konglo? IUP hanya dikasih asing. Sekarang kita mau kasih organisasi kemasyarakatan, ribut pula. Maunya apa sih sebenarnya? Politik udah selesai kok. Pak Prabowo udah menang 58%. Nggak ada itu urusannya sama politik. Yang Pak Bahari. Sebentar, Mbak. Kalau hanya karena persoalan politik, kita kan cuma kasih NU, tapi ini kan kita mau kasih semua toh. Logikanya kan emang semua itu dukung Prabowo. Aku mau tanya kamu. Nggak semua kan? Tulis baik-baik. Jadi kami memberikan tidak melihat urusan politik, ya. Tulis baik-baik. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman media yang saya hormati, baik yang berada di sini maupun yang ikut secara online. Hari ini kami dari Kementerian Investasi akan menjelaskan tentang Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 96, khususnya yang dalam 1 minggu terakhir ini cukup ramai diperbincangkan baik di dalam pemberitaan maupun media sosial, khususnya terkait dengan pembagian UPK dan dilanjutkan dengan IUP kepada organisasi-organisasi keagamaan yang mempunyai badan usaha. Teman-teman media, saya ingin menyampaikan bahwa ada latar belakang kenapa ini diberikan. Yang pertama, kita tahu bahwa Indonesia merdeka dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu hampir semua elemen masyarakat ikut terlibat. Dan khususnya kepada organisasi keagamaan baik dari NU, Muhammadiyah, kemudian induk daripada gereja Protestan, induk daripada gereja Katolik, Buddha, Hindu. Dalam pandangan kami dan atas arahan Bapak Presiden, kontribusi daripada tokoh-tokoh ini atau organisasi ini tidak bisa kita bantah. Bahkan yang memerdekakan bangsa ini ya mereka. Kemudian agresi militer pada tahun 48 ketika kita diserang kembali oleh Belanda, yang mengeluarkan fatwa jihad itu oleh para ulama yang tergabung dalam organisasi keagamaan, khususnya NU dan Muhammadiyah. Tidak hanya itu teman-teman, dalam proses mengisi kemerdekaan, pasti bangsa ini mempunyai banyak dinamika, masalah baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Contoh katakanlah ada konflik di Ambon antara agama waktu itu, yang menyelesaikan tokoh-tokoh agama. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada tokoh-tokoh gereja, ada tokoh-tokoh dari Buddha, Hindu. Konflik Poso, bencana di Aceh, dan hampir semua peran serta dan kehadiran daripada organisasi-organisasi keagamaan ini sangatlah signifikan. Bahkan mereka kadang-kadang lebih duluan daripada pemerintah. Dalam perspektif itu kemudian, kalau kita kembali kepada pasal 33 tentang kekayaan baik darat, udara maupun laut itu dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat sebanyak-banyaknya. Dalam perspektif itu kemudian kami berpandangan bahwa organisasi keagamaan ini juga merupakan bagian aset negara dan mereka mengurus umat. Tetapi apa yang terjadi? Mohon maaf,
dalam implementasi penyelenggaraan negara rasanya kita belum memaksimalkan potensi-potensi perhatian dari resources yang ada pada sumber daya alam yang dimiliki oleh negara, terutama pada sektor pertambangan. Atas dasar pandangan itu, kami juga melihat bahwa peran serta daripada organisasi kemasyarakatan ini sangat penting di sektor pendidikan, kesehatan. Bahkan contoh, saya dari Papua, saya itu SMP-nya pakai Yayasan Pendidikan Kristen, SMA-nya Yayasan Pendidikan Islam. Kontribusi mereka kepada pembangunan sumber daya manusia itu sangat luar biasa. Di Maluku, di Sulawesi, di daerah-daerah ini cukup besar. Muhammadiyah, NU, itu cukup besar. Nah, kemudian pandangan Bapak Presiden menyampaikan bahwa IUP ini jangan hanya dikuasai oleh perusahaan-perusahaan gede, oleh investor-investor besar. Karena dalam berbagai perjalanan dinas Bapak Presiden ke daerah, menerima aspirasi juga tentang bagaimana organisasi-organisasi keagamaan ini juga diperankan. Tidak hanya sebagai objek, tapi juga sebagai objek. Itu aspirasi. Atas dasar aspirasi tersebut, maka pemerintah mencoba untuk mencarikan jalannya yang sesuai dengan aturan. Apa itu aturannya? Bahwa di dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 2020, revisi terhadap Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang minerba, di situ dinyatakan di pasal 6.1 ayat J bahwa pemerintah berhak untuk memberikan prioritas kepada WUPK-nya. Itu ada di. Nah, atas dasar itu maka PP kemudian kita lakukan perubahan, di mana PP ini mengakomodir tentang pemberian WUPK kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan yang mempunyai badan usaha. Tujuannya apa? Agar mereka ini juga punya hak. Emang pada saat negara sebelum merdeka dan pada saat negara bencana masalah, emang mohon maaf ya, emang investor, emang pengusaha-pengusaha ini yang mengurus rakyat kita. Orang meninggal duluan, organisasi keagamaan ini duluan yang sholatkan atau ibadahkan itu jenazah. Saya melihat dari berbagai dinamika yang ada, pasti ada yang merasa bertanya karena belum tahu tentang substansi. Itulah latar belakang. Yang kedua, dalam proses pembuatan perda ini, PP ini, sudah lewat mekanisme kajian akademis dan diskusi yang mendalam antar kementerian lembaga yang juga dibawa ke dalam rapat terbatas yang dihadiri oleh menteri-menteri yang dipimpin oleh Bapak Presiden. Kita tahu ratas itu adalah salah satu forum pengambilan keputusan untuk membuat keputusan yang mempunyai dasar hukum, exit terhadap persoalan, pintu keluarnya. Dan PP ini sudah diparaf oleh seluruh kementerian teknis, termasuk ESDM. Saya ulangi, PP ini sudah diparaf oleh seluruh kementerian teknis, ya, yang juga sudah diverifikasi landasan-landasannya oleh Kemenkumham dan juga telah mendapat approve dari Jaksa Agung. Jadi ini bukan main-main. Artinya apa yang saya mau sampaikan? Bapak Presiden pingin untuk ini retribusi. Jangan dikuasai hanya kelompok-kelompok tertentu. Dalam beberapa tahun terakhir saya mendapat banyak kritik. Kenapa IUP itu hanya dipakai untuk pengusaha nasional apalagi asing?
Nah sekarang kita kasih kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan yang kemudian nanti harapan kita hasilnya itu mengurangi beban dan sekaligus untuk menjalankan program-program keumatan, program-program kemasyarakatan, baik di pendidikan, kesehatan, sosial, ataupun bisa karena mereka kan langsung menyelesaikan persoalan-persoalan, mohon maaf, saudara-saudara kita yang belum mampu atau yang membutuhkan, mereka kan paling bergarda terdepan. Ini yang Bapak Presiden perintahkan kepada kami. Jadi, terus pasti ada banyak pertanyaan. Tapi kan organisasi kemasyarakatan nggak punya profesional di bidang itu. Ini pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya teman-teman saya harus luruskan. Kenapa saya ini mantan pengusaha? Coba tunjukkan kepada saya mana perusahaan Republik ini yang tiba-tiba lahir pertama langsung dia kerja tambang. Freeport saja ada kontraktornya. Pemegang-pemegang IUP ini sebagian dikerjakan oleh kontraktor. Tugas kita adalah pemerintah, setelah IUP ini kita berikan kepada organisasi-organisasi kemasyarakatan, maka kita carikan partner di mana IUP ini tidak dapat dipindah tangankan. Ini sangat ketat loh, nggak gampang. Sebab IUP ini dipegang oleh koperasi-koperasi organisasi kemasyarakatan itu. Dan tidak dapat dipindah tangankan dalam bentuk apapun. Dan jangan ada kekhawatiran bahwa dengan kita memberikan ini nanti ormas itu rugi. Bagaimana ruginya? Nanti kita cari formulasi, kontraktor yang mengerjakan itu adalah kontraktor yang betul-betul profesional dan tidak boleh ada konflik of interest dengan pemegang izin PKP 2B sebelumnya. Jadi nggak ada moral hasrat di sini dan transparan. Kalau di beberapa negara-negara Eropa itu organisasi-organisasi gereja di Eropa itu mereka mempunyai konsesi. Nah ini memang barang baru. Dan ini adalah pikiran yang mulia, pikiran yang muncul dari hati, dan pikiran yang sehat, yang lahir dari Bapak Presiden, kemudian mendiskusikan dengan kami menteri. Jadi kami menjalankan apa yang menjadi pikiran besar dalam rangka redistribusi. Sekali lagi, ini kita lakukan dalam rangka pemerataan. Dan ini adalah prioritas. Saya pikir itu teman-teman. Dan ini WUPK PKP 2B. Jadi PKP 2B itu dalam penciutan, setelah penciutan dikembalikan kepada negara. Itu kan belum ada WUPK-nya. Itu kita dasarnya sudah bisa diberikan kepada organisasi kemasyarakatan, keagamaan yang mempunyai usaha. Jadi bukan contoh katakanlah, mohon maaf ya, contoh NU yang sudah kita lihat. NU mendapat, tapi NU membuat badan usaha. Jadi badan usahanya. Nah nanti dikelola secara profesional. Saya juga sudah membaca beberapa rilis dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Dan betul, mungkin kalau tidak salah minggu besok sudah selesai ya Pak Edi ya. Sudah selesai urusannya. Habis itu kita akan kasih lagi yang berikut. Yang jelas kami akan menawarkan. Sudah barang tentu katanya ada yang menolak. Ya ini kan kita memberikan kepada yang mau. Kalau yang menolak ya mau apa boleh buat, berarti kan nggak membutuhkan. Kita memberikan yang membutuhkan. Dan itu pun dengan syarat-syarat yang ketat. Harus lewat memenuhi syarat-syarat yang ketat. Untuk itu dipergunakan dalam rangka mengurus umat. Yang jelas saya ingin menyampaikan bahwa landasan ini didasari atas dasar pemikiran retribusi. Dan untuk bagaimana organisasi keagamaan menjadi subjek dan objek dan sekaligus ikut pemerintah berkontribusi bersama-sama dengan pemberian IUP ini. Yang kedua, ini adalah sudah lewat mekanisme.
dan sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden. Jadi nggak ada lagi pertanyaan-pertanyaan menyangkut hukum-hukum yang membuat hukum kan pemerintah dan DPR. Cantolannya di pasal 6 huruf 1 pasal 6 poin 1J yang kemudian diterjemahkan dalam PP. Dan sekaligus PP ini juga akan menjadi rujukan dalam rangka proses perpanjangan daripada PT Freeport Indonesia. Karena Freeport Indonesia sekarang sahamnya sudah 51% oleh negara. Jadi Freeport Indonesia ini bukan lagi Freeport asing, ini sudah Freeport Republik. Masa kita perpanjang kita punya aja susahnya minta ampun. Yang kedua, opsi daripada perpanjangan salah satu itemnya, kebetulan saya adalah tim negosiasi dengan Freeport, dengan beberapa kementerian teknis, termasuk Menteri SDM, Menteri Keuangan, Menteri BUMN. Kebetulan saya sudah melakukan negosiasi dengan Freeport. Dan sudah hampir 98% poin-poinnya sudah disepakati. Salah satu diantaranya adalah saham penambahan 10%, pembagian kemudian membangun smelter di Papua, kemudian melibatkan pengusaha-pengusaha daerah Papua. Jangan pengusaha Freeport ini dari gunting kuku sampai gunting rambut semua pengusahanya dari Jakarta. Kita pingin orang Papua di bawah tanah. Saya kemarin bawa Presiden ke sana. Dan puncaknya nanti di 2035 itu masa produksi. Pasca 2035 itu produksinya turun. Dan untuk melakukan eksplorasi di underground itu butuhkan waktu 10-15 tahun. Jadi kalau tidak segera diantisipasi sekarang, maka pada tahun 2035 maka tidak ada eksplorasi dan potensinya ya cadangan tidak lagi akan dihasilkan produksi. Kalau seperti itu siapa yang bertanggung jawab? Jadi insya Allah kalau sekarang kita sudah 51%, potensinya kita tambah lagi 10%, 61% milik negara. Yang sahamnya terdiri dari BUMN dan BUMD. Saya pikir teman-teman, penjelasan dari saya meyakini pasti banyak pertanyaan, silakan tanya, saya akan jawab dengan sesungguh-sungguhnya dan selurus-lurusnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Menteri. Selanjutnya kami persilakan rekan-rekan 3 dulu. Tadi ada Mbak Angela, 1. Silakan Mbak Angela dulu. Mikrofonnya boleh dibantu teman-teman. Baik. Selamat siang Pak Bahlil, Bapak Ibu BKPM dan teman-teman semua. Perkenalkan saya Angela, wartawan dari BIS Indonesia. Pak, izin bertanya untuk mekanisme penawaran tambangnya itu seperti apa prosesnya Pak? Kemudian kriteria tambang yang ditawarkan itu seperti apa Pak? Lalu selain NU, mana lagi ormas yang bakal ditawari untuk izin pertambangan ini Pak? Terima kasih Pak. Angela yang baik hati. Jadi kita persingkat Angela. Karena kalau organisasi keagamaan ini kita suruh mereka tender, sampai ayam tumbuh gigi pun nggak selesai-selesai itu. Karena pasti biayanya gede, prosesnya harus inilah afirmatif negara. Jadi kita menawarkan yang pertama kepada induk-induk organisasi besar keagamaan. Seperti NU Muhammadiyah, kemudian gereja, induk daripada Protestan, ya induk daripada Katolik, kemudian Buddha dan Hindu. Ini dulu prioritas utama Angela. Dan kami habis ini akan berkoordinasi dengan mereka untuk memberikan penjelasan. Ya. Itu Angela. Mekanismenya nanti tim kami akan segera melakukan komunikasi. Tahap pertama saya sosialisasi dulu. Untuk kriteria tambahannya Pak? Kriteria tambang yang ditawarkan Pak? Oh, XPKP 2B. Jadi sebenarnya ada dua ya, ada dua tambang ya. Satu adalah XPKP 2B, itu yang belum ada WUPK-nya. Tapi kalau yang hasil pencabutan untuk UMKM, itu kita sudah membuat kriterianya yang jumlah areal tertentu yang bisa kita berikan langsung, itu juga peluangnya ada di situ berdasarkan Perpres 70. Itu Angela. Baik, makasih Mbak Angela. Kita pindah dulu ke sebelah kanan sini ada. Oke, boleh di yang belakang Mbak? Ya, silakan. Boleh berdiri ya, supaya kelihatan. Kamera, TV aman? Ya, silakan.
Pak, saya Nanda dari Reuters, Pak. Untuk penegasan aja berarti nanti akan ditunjuk langsung ya, Pak ya? Maksudnya ketika ditawarkan terus mereka mengajukan akan ditunjuk langsung gitu Iya. ya, Pak? Akan penunjukan langsung ya, Pak ya? Penunjukan langsung. Oke. Lalu yang kedua untuk lokasi-lokasinya, Pak, akan di mana, Pak? Tadi mungkin sudah dijelaskan tapi mungkin ada prioritize wilayahnya di mana gitu, Pak? Prioritas pertama adalah ex-PKP 2B. Kalau ex-PKP 2B itu kan adalah hasil relinquished daripada kontrak karya itu. Pak, yang terakhir, Pak, tadi Bapak menyebut pekan depan untuk NU akan dikasih permitnya atau perusahaan NU sudah jadi ya, Pak ya? Oh, kalau NU sudah jadi. Oh, sudah jadi. Sudah berproses. Berarti minggu depan akan diberikan yang tadi Bapak bilang minggu depan? Saya akan memakai prinsip karena ini untuk tabungan akhirat. Kita ini kan semua berbuat baik kan? Lebih cepat lebih baik. Berarti minggu depan ya, Pak, kira-kira? Insya Allah. Insya Allah. Doain ya. Setuju nggak kita kasih kepada organisasi keagamaan kamu? Pak, satu lagi boleh, Pak? Oh. Pak, ini untuk menjawab pertanyaan publik, Pak. Banyak yang mengaitkan ini dengan ada kaitan dengan politik gitu karena kontribusi NU di pemilu kemarin gitu, Pak. Jawaban pemerintah seperti apa, Pak? Terima kasih, Pak. Jadi kita ini jangan sedikit-sedikit itu kita punya niat baik dikaitkan lagi dengan politik. Kamu ingat dulu ya, saya waktu masuk jadi kepala BKPM, saya diprotes habis-habisan. Kenapa IUP hanya dikasih kepada konglo-konglo? IUP hanya dikasih asing. Sekarang kita mau kasih organisasi kemasyarakatan ribut pula. Maunya apa sih sebenarnya? Politik udah selesai kok. Pak Prabowo udah menang 58%. Nggak ada itu urusannya sama politik. Ini adalah etikat baik pemerintah di bawah pimpinan Bapak Presiden Jokowi untuk menghargai para jasa-jasa daripada organisasi yang hebat-hebat dan kontribusi mereka kepada negara. Jadi mohonlah kalau yang udah selesai selesailah. Itu mah itu terlalu apa ya? Ya mohon maaf ya. Ya lebay lah kira-kira. Saya nggak maulah dikait-kaitkan karena ibu saya ini NU. Jangan anaknya udah jadi menteri investasi nggak ada kita selesai jadi menteri apa yang kita kasihkan. Dan saya dulu sekolahnya SMP IPK. Jadi saya juga harus bijak kepada saudara-saudara kita. Semua agama di Republik ini mempunyai hak yang sama yang telah diakui. Jadi nggak boleh ada diskriminasi. Harus sama secara proporsional. Ya, proporsional harus sama. Proporsional, secara proporsional. Gitu, Dek. Nggak ada itu urusannya sama politik. Pilpres sudah selesai kok. Sudah mempelantikan kabinet baru, apa urusannya? Kalau dulu sebelum kita Pilpres baru kita kasih, mungkin orang kait-kaitkan masuk akal. Ini sudah selesai kok. Ya, nggak ada utang politik. NU itu jangankan politik, negara aja diserahkan nyawanya untuk membela negara. Jangan mengkerdilkan organisasi-organisasi besar, jangan. Mereka itu adalah tiang daripada kehadiran dan kekokohan bangsa. Jangan kita membawa pada ruang-ruang sempit untuk menerjemahkan tentang kehadiran, positioning dan kontribusi organisasi keagamaan ini kepada bangsa dan negara. Gitu. Makasih Mbak Nanda. Selanjutnya pindah lagi ke sebelah sini. Mbak yang di depan boleh? Ya. Silakan. Selamat siang Pak Bahlil. Sebentar, Mbak. Kalau hanya karena persoalan politik, kita kan cuma kasih NU, tapi ini kan kita mau kasih semua toh. Logikanya kan emang semua itu dukung Prabowo. Aku mau tanya kamu. Nggak semua kan? Tulis baik-baik. Jadi kami memberikan tidak melihat urusan politik, ya. Tulis baik-baik. Silakan. Selamat siang Pak Bahlil, saya Dova dari Bloomberg Technos, mau tanya agak banyak Pak. Pertama tadi badan usaha, itu kan akan diberikan ke badan usaha, berarti Ormas itu harus membuat badan usaha baru atau yang sudah ada Pak? Silakan lanjut. Oh, Oke. Kamu Itu nanti seperti kita anggota DPR nanti kita tanya jawab. Apa lagi? Oke lanjut ya Pak. Nah terus tambang yang mau dikasih itu kan katanya ex PKB 2B. Nah itu di daerah mana aja Pak? Nah mau nanya juga kenapa yang dikasih itu khusus tambang batubara, kenapa enggak mineral lainnya?
mau nanya juga soal Freeport Pak, karena tadi udah disinggung sama Pak Bahlil, dibilang kan 2 smelter Pak di Manyar sama Papua. Papua itu ada di mana aja Pak? Di Timika atau di Fak-Fak? Nah itu kan lokasinya agak sulit ya Pak. Kenapa sih harus mensyaratkan untuk pembangunan di Papua tersebut? Nah terus berkaca dari smelter Manyar itu kan sampai sekarang masih tahap commissioning ya Pak, dan agak ngaret dari target awal yang berproduksi Mei. Nah ini gimana Pak memastikan smelter yang di Papua ini juga bakal on time? Dan untuk sebenarnya target dari pemerintah untuk divestasi saham Freeport itu kapan Pak penyelesaiannya? Terima kasih. Baik, yang pertama saya katakan bahwa ex-PKP 2B wilayahnya itu nanti saya cek. Karena untuk wilayah-wilayah ex-PKP 2B ini Kementerian Teknis. Dalam hal ini Kementerian SDM. Yang kedua adalah peluangnya lagi satu adalah pencabutan yang tidak membutuhkan WUPK-nya karena sudah ada. Tapi itu nanti akan dikaitkan dengan UMKM karena Perpres 70-nya seperti itu. Kita lihatlah. Tapi prinsipnya begini loh. Pemerintah ingin memberikan yang terbaik. Itu prinsipnya. Teman-teman wartawan, kalian setuju nggak sih kalau pemerintah berpikir untuk memberikan yang terbaik untuk organisasi keagamaan ini? Setuju nggak kalian? Mana yang tidak setuju angkat tangan? Setuju, alhamdulillah. Karena mau masuk surga semua toh. Ini berpikir amal jariah ini. Jadi kalian beritakan juga yang bagus, ini amal jariah ini. Nah, yang kedua menyangkut Freeport ya. Freeport itu kenapa harus, jadi gini Dek. Smelter Freeport di Gresik itu kan targetnya bulan Mei. Tapi molornya kan cuma 1-2 bulan. Sekarang sudah commissioning. Sekarang sudah berproduksi. Nah, kenapa itu terlambat? Kita kan tahu semua kemarin kan Covid toh. Bangun smelter dengan investasi 3 miliar US dollar, 3 miliar US dollar itu bukan seperti bangun pabrik tahu tempe yang bisa kerja cepat. Molornya kan nggak lebih dari 6 bulan. Nah, sekarang sudah berproduksi dan tapi produksinya kan tidak bisa langsung 1.700.000 konsentrat, 1.700.000 ton. Tapi kan pabrik itu kan 40% dulu sekian bulan. Habis itu sekian bulan ditambah 70%. Peaknya itu nanti di Desember 2024. Karena kalau satu sekaligus masuk, meledak itu pabrik. Dan itu mekanisme kerja industri. Yang berikut menyangkut dengan kenapa smelternya di Papua. Dek, Freeport itu ada di Papua. Saya salah satu ketika masuk, ini untung aja sudah diputuskan. Ketika saya masuk di pemerintah, sudah diputuskan itu di Gresik. Dan saya ngotot, kenapa itu di Gresik? Tambangnya dari Papua kok. Infrastrukturnya belum siap. Sampai ayam tumbuh gigi pun kalau alasannya seperti itu Papua nggak dibangun-bangun. Kita nggak mau cara berpikir itu. Itu cara berpikir yang lazim. Nah, saya mau berpikir yang tidak lazim. Yang berpikirnya harus terjadi lompatan kuantum karena kami berpandangan bahwa PAD dan percepatan pembangunan industri merupakan instrumen untuk menciptakan pertumbuhan kawasan ekonomi baru. Bahwa tempatnya itu mau di Papua, di Fak-Fak, mau di Timika, itu soal lain. Ya, nanti kita bicarakan. Ya, nanti kalau saya sudah umumkan baru putuskan lah. Tapi arah-arahnya antara dua itulah. Ya. Berarti harus 2 smelter buat perpanjangan kontrak Pak? Oh ya, kenapa tidak? Oh, okay. Kamu diuntungkan nggak? Menguntungkan asing atau Indonesia? Ya udah, lebih banyak lebih bagus. Ini soalnya negosiasi sama saya nggak mau saya diatur-atur sama asing. Ya sorry, saya nggak bisa diatur dengan cara-cara oh ini karena sudah satu nanti kong kali kong. Nggak. Perpikiran saya adalah mana yang terbaik untuk negara itu yang kita lakukan. Ya. Investasinya Pak? Investasinya nanti cepat kok, investasinya. Target selesainya Pak. Nanti kita umumkan lah. Kamu kadang-kadang lebih cepat daripada kami soalnya. Pertanyaan. Pak terakhir soal harga kira-kira lebih murah daripada Vale atau Ini sebenarnya harganya sangat kecil, 10% divestasi itu sebenarnya angkanya sekecil-kecilnya. Jauh lah Vale mah beli. Kita paksakan untuk nggak beli ini sebenarnya. Kenapa mau tanya lagi? Ini nggak lazim ini Pak. Pasti mau tanya begitu kan? Kalau kalian berpikir lazim, kapan bangsa ini mau maju? Kita berpikirnya pasti harus di luar kelaziman. Kita jangan dimainkan. Negara ini nasionalisme kita harus teruji di sini. Ya deh ya? Tulis bye-bye supaya asing dengar. Boleh sebelah sini lagi, ada yang mau tanya sebelah kanan? Yang di belakang boleh, silakan Mas.
Mikrofonnya boleh dibantu. Lagi estafet dulu, silakan. Ada mikrofonnya. Makasih. Ya. Selamat siang Pak Bahlil Ya, dan siap. Bapak Ibu sekalian. Saya Ilham dari Media Indonesia. Saya mungkin nanya nggak ribet-ribet Pak ya, mau nanya yang biasa aja gitu Pak. Tadi kan dikatakan penyusunan PP melibatkan semua KL gitu, lintas kementerian lembaga. Ini kalau boleh tahu ada pelibatan secara fully dari masyarakat, akademisi atau mungkin di luar dari ormas ya Pak, karena kan ada pesan untuk meaningful participation Pak dalam pembuatan aturan. Terus yang kedua, koreksi saya Pak kalau salah Pak, di UU Minerba yang revisi juga itu kan disebutkan prioritas izin usaha tambang khusus itu diberikan kepada BUMN, BUMD. Kalau ormas ini masuk yang mana Pak ya? Kalaupun itu diberikan pada swasta itu kan dalam bentuknya lelang Pak. Nah ini mungkin tanggapannya Pak, mungkin kalau saya koreksi pertanyaannya, kalau saya salah pertanyaan tolong dikoreksi Pak. Terima kasih Pak. Ya, makasih Mas. Yang pertama saya katakan bahwa mekanisme pembuatan PP beda dengan pembuatan undang-undang. Kalau undang-undang itu pasti kita butuhkan partisipasi publik yang cukup signifikan ya. Kalau PP itu kan turunan daripada undang-undang sebenarnya. Beberapa pandangan-pandangan kita sudah minta, ya, tapi tidak seluas seperti kita lakukan proses pembuatan undang-undang. Jadi mekanismenya pun sudah oke. Yang kedua, ini kita libatkan adalah kementerian-kementerian teknis yang melakukan hal ini, termasuk Menteri SDM. Rujukan daripada PP ini, rujukannya pasal 6 ayat 1 huruf J. Baca sendiri undang-undangnya itu. Karena pemerintah diberikan kewenangan untuk memberikan prioritas itu. Sekalipun memang di pasal 70 lebih itu dikatakan bahwa itu BUMN dan BUMD. Tetapi centolan daripada itu adalah pasal 6. Dan ini sudah terverifikasi oleh Jaksa Agung dan pakar-pakar hukum. Saya ini sarjana ekonomi bukan sarjana hukum soalnya. Nanti kau tanyalah itu Jaksa Agung sama Dirjen PP ya menyangkut hukumnya. Tapi yang jelas bahwa ini sudah lewat mekanisme, sudah lewat ratas, sudah diparaf. Bayangkan kalau menteri-menteri sudah paraf, apalagi yang harus berdebatkan. Menteri hukum yang punya kewenangan ini kan redaksinya ini di sana. Begitu bos. Nanti kalau saya jelaskan detail hukumnya nanti saya berubah jadi sarjana hukum soalnya. Ya bos ya. Itu aja kan? Itu kan? Iya. Apalagi? Pindah lagi Pak ke sini, silakan. Yang kritis sedikit lah, yang kritis sedikit. Supaya selesai nih hari ini di sini. Silakan Mbak. Tes. Selamat siang Pak Menteri Firda dari CNBC Indonesia. Pertama saya pengen nanya Pak soal tadi kan Bapak ngomongin Freeport nggak mau lagi diatur-atur sama asing gitu kan. Kapan Indonesia mau maju gitu. Dengan penambahan 10% yang Bapak bilang tadi nantinya, apakah nantinya pemerintah akan mengambil bagian yang besar gitu untuk mengatur Freeport? Dan kemudian apakah nanti juga akan ada kayak permintaan manajemen gitu untuk dari pemerintah untuk bisa memanage Freeport. Dan yang kedua soal ormas yang tadi Pak, pemberian untuk ormas kayaknya beberapa waktu lalu Bapak ngomong akan diberikan wilayah yang besar gitu. Itu mungkin boleh dijelaskan Pak, mungkin itu di wilayah mana, apakah itu hasil penciutan lahan, mungkin dari seperti yang kita tahu mungkin KPC atau Arutmin atau Adaro gitu Pak. Dan berapa kira-kira produksinya? Terima kasih. Ya, yang pertama menyangkut dengan Freeport, ya kita pingin kan kalau ada barang bagus dan pendapatan ke negara bagus, siapa yang nggak mau banyak? Dan Freeport ini kan barang bagus. Ini Freeport ini ibaratnya seperti cewek cantik dari Papua, ya kan? Barang hitam tapi hitam manis kira-kira begitu kan? Dan kita pingin untuk sekarang 51%, kita pingin untuk 60%, 61%. Nah kalau sudah 61%, Freeport ini sudah milik Indonesia. Sekarang aja udah milik Indonesia sudah 51%. Jadi maksud saya jangan kita membuat diri kita itu susah gitu loh. Nah terkait dengan, gini, dalam mengelola korporasi, yang penting itu pendapatannya. Bukan siapa yang mengerjakan. Siapa yang mengerjakan itu penting. Tapi jauh lebih penting pendapatannya. Sekarang saya mau tanya sama kamu. Kalau kamu dikelola oleh Indonesia pendapatan 10. Tapi kalau dikelola oleh orang asing pendapatannya 12. Pilih mana? Ya pilih 12. Makanya kita ini jangan terlalu ributkan dengan proses. Yang penting hasil. Hasil dalam konteks proses itu jauh penting. Yang paling bagus itu adalah dikelola oleh orang Indonesia, pendapatannya sama dengan dikelola asing.
Itu yang paling bagus. Tapi kalau pilihannya dikelola oleh orang Indonesia tapi pendapatannya di bawah dari yang dikelola oleh asing, ya kita cari pendapatan yang bagus dong. Negara kan butuh pendapatan, daerah butuh pendapatan, rakyat butuh lapangan pekerjaan. Jadi bagi saya, bukan itu yang menjadi persoalan dalam negosiasi saya. Berapa yang negara dapat? Nanti urusan teknisnya itu Menteri BUMN. Nanti Menteri BUMN. Tetapi hasil pendalaman saya kemarin di sana, banyak sekarang kan yang mengelola sekarang itu Papua, tenaga kerja dalam negeri itu 90% lebih. 96%. Dan ini kan laporan open book. Diaudit. Jadi apanya lagi yang harus kita persoalkan? Ini sudah sangat transparan. Kalau dulu kita masih mencurigai-curigai. Ini Freeport ini konsentrat yang dikirim kandungannya apa aja selain tembaga. Kalau sekarang dengan smelter di Jawa Timur sudah nggak bisa kita bohong-bohong lagi. 3 juta konsentrat yang dikirim ke Jawa Timur itu menghasilkan 60 ton emas, 400.000 ton katoda tembaga. Dulu kan nggak bisa kita menjelaskan begini, karena barang cuma dibawa begitu aja. Terus berapa lagi turunannya macam-macam itu. Karena sekarang smelternya itu sampai detail untuk memisahkan seperti itu. Jadi ini sudah tidak ada dusta di antara kita. Nah, aku pikir juga, pingin juga di Papua seperti itu. Supaya orang tahu bahwa oh barang kami itu dulu begini-begini. Dan kita itu rata-rata itu kan cara hayalan kita itu menjustifikasi seolah itu sudah benar. Padahal itu belum tentu semuanya benar. Apalagi yang tadi kau tanya. Oh, menyangkut dengan itu ya, wilayah besar ya. Bekas KPC, bekas Arutmin. Salah satu yang saya mau jelaskan, pemberian kepada PBNU adalah ex KPC. Udah tulis aja, tulis. Kenapa kalian malu-malu? Ya. Berapa cadangannya? Nanti tanya begitu sudah kita kasih baru tanyain mereka saja. Saya bukan ahli nuzum juga kan. Organisasi lainnya mungkin seperti Muhammadiyah atau mungkin dari Kristen atau Katolik juga akan diberikan sekelas yang diberikan dengan NU, Pak, kepada NU. Tadi saya katakan secara proporsional. Proporsional berdasarkan jumlah penduduknya juga terhadap warganya, dan kita pingin harus semuanya baik. Ya, kita pingin semuanya baik, adil. Ya deh ya, jangan juga kok kayak hakim tanyanya kayak saya hari ini, kan bahaya juga saya. Tambang itu begini loh, tambang itu bukan dari luas arealnya, tapi cadangannya. Kalau arealnya tinggi, besar, cadangannya sedikit, untuk apa? Tapi kalau arealnya tidak terlalu besar, cadangannya bagus, itu yang paten. Dan nggak ada yang rugi-rugi di sini kok. Ini ex PKP 2B. Kita cari kontraktornya yang baik-baik, kita partnerkan dengan mereka, nggak boleh ada konflik of interest. Kalau rugi, tanggung jawab kontraktor. Kalau untung, baru dibagi dengan pemegang IUP. Coba mau tanya apa lagi? Ini kita ini pelaku, bos. Kita ini jadi pengusaha bukan duduk tulis-tulis di kertas. Kelakuan Abu Nawas itu kita paham semua. Jadi saya pingin, Pak Presiden pingin, ini adalah kontribusi negara kepada mereka secara pribadi ya. Kita ini kan mau masuk surga semua ini. Masuk surga enggak? Amal yang tidak pernah putus ketika kita sudah meninggal, itu namanya amal zariah. Ini bagian daripada amal zariah. Ya. Kalian tulis kebaikan, amal zariah juga. Tapi kalau kalian tulisnya membuat perdebatan, itu hati-hati, amal kalian sebagian diambil itu. Ya, lanjut, apa lagi? Baik, masih tanya ada? yang kritis sedikit supaya saya tidak lagi mau tanya-tanya sama media. Silakan, untuk urus sesuatu ini. Silakan Mas ya. Kalian tanyalah, mungkin ada maksimal sampai 11.50 Pak ya, 11.55 azan Pak. Iya. Siang Pak Bahlil, Denny dari Jakarta Post. Ada sedikit aja Pak tanyanya, kalau misalkan ada penolakan kayak misalkan dari Din Samsudin dari Muhammadiyah menyarankan untuk nolak gimana? Apakah ya udah bodo amat atau gimana? Terus kayak soal kekhawatiran penurunan standar pertambangan Pak kalau dikasih ke ke ormas gitu ya, kayak apakah dari negara ada semacam
diawasi, ada pengawasan gitu dari negara. Sama yang terakhir agak nggak berhubungan Pak, maaf, tapi takut nanti Bapak kabur nggak doorstop gitu ya, kayak soal All Eyes on Papua Pak, yang All Eyes on Papua itu yang gerakan, iya Pak, iya yang ada demo dari masyarakat adat yang di Papua yang untuk tebu dan sawit itu Pak. Ya, makasih. Sudah. Udah itu aja. Tidak ada lebih kritis dari itu lagi. Enggak Pak, saya Kok enggak kali kritis ini Pak. wartawan nggak kritis sama gue ya. Yang pertama, negara kita ini negara demokrasi. Kita menghargai perbedaan. Pendapat itu kita menghargai. Kalau ditanya bahwa ada yang menolak, ada yang menerima, biasa saja. Ya kalau memang menolak, nggak apa-apalah. Kita hargai. Tapi feeling saya, tidak ada masalah yang tidak diselesaikan. Semuanya akan diselesaikan dengan komunikasi yang baik-baik. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjelaskan dengan baik. Kita jelaskan. Pak Din juga kan adalah senior saya. Abang-abang kami semua, guru bangsa. Bisa lah kalau kita jelaskan baik-baik, bisa kok. Ini kan gara-gara baru keluar PP-nya, ditulis berdasarkan persepsi masing-masing. Akhirnya air kabur semua kan. Tapi mudah-mudahan dengan penjelasan ini insya Allah clear lah ya. Ada juga organisasi kemasyarakatan yang katakanlah tidak butuh. Ya nggak apa-apa. Masa kita memaksa orang yang kita nggak butuh? Ya kita prioritaskan kepada yang membutuhkan. Kan simpel. Kamu pingin ke pemerintah siapkan kamu bubur ayam. Kamu nggak mau makan bubur ayam. Kamu makannya contoh mohon maaf sagu. Ya sudah kau makan sagu lah. Kita tidak kasih kau bubur ayam, kira-kira begitu kan. Masa saya mau paksa kau makan bubur ayam? Logikanya begitu. Yang kedua apa lagi tadi ya? Standar pertambangan. Standar pertambangan dalam rangka pengelolaan. Gini, IUP ini kan punya organisasi yang punya badan usaha. Oke? Tetap semuanya mengikuti aturan. Harus ada reklamasi, AMDALnya harus. Bukan berarti ini nggak mengikuti kaidah-kaidah, harus. Siapa yang akan mengawasi mereka? Kementerian Teknis. Ada jamret kan, jaminan reklamasi. Ini bukan berarti nggak ada jaminan reklamasi, ada jamret. Ini kita sudah negative thinking. Ini baru kita mau kasih orang bilang nanti lingkungan bagaimana. Kamu tahu nggak banyak yang dikerjakan oleh konglo-konglo itu yang lingkungannya rusak itu? Kenapa kamu nggak sorot itu? Ini kita mau kasih kepada tokoh-tokoh organisasi keagamaan, balung kasih aja udah seuzon aja. Ada areal tambang yang kita sudah dikerjakan oleh badan usaha yang menang tender, banyak juga nggak direklamasi dengan baik. Itu nggak diangkat. Jadi aku nggak apa-apa mau debat terbuka sama kalian. Aku mau fair soalnya. Saya ini pelaku soalnya bos. Saya bukan duduk-duduk di belakang meja, gitu. Jadi pikiran saya adalah tetap mereka akan mengikuti kaidah-kaidah norma standar yang disyaratkan dalam aturan terhadap pengelolaan lingkungan termasuk reklamasi terhadap wilayah-wilayah yang telah diambil tambangnya. Begitu bos, ya. Apalagi ya tadi ini? All eyes on Papua. Oh Papua. Iya. Kenapa sih orang ngelihat Papua? Gara-gara itu. Gara-gara yang saya jadi ketua satgas untuk bikin tebu itu sama pangan itu. Ada gerakan penolakan dari masyarakat. Aku tahu juga itu cara-cara itu. Saya kan ngerti betul juga. Ada sebagian kelompok atau negara lain yang tidak ingin Indonesia ini maju. Kamu tahu nggak impor gula kita berapa sekarang? Impor gula kita itu 5 juta ton. Beras kita impor dari mana? Negara ini mau jadi apa? Kalau kita mau bangun untuk kebutuhan kita sendiri, orang udah protes duluan. Kamu jangan terjebak dengan perilaku-perilaku orang-orang yang nggak mau negara kita ini maju. Jadi kita pingin agar konsep swasembada pangan dalam konteks gula dan menuju kepada bioetanol, kita ini menuju kepada green energy. Sekarang CPO kita untuk kita jadikan sebagai B60, B70 itu butuhkan yang namanya etanol. Etanol itu bahan bakunya dari mana? Tebu. Itulah yang akan menjadi bahan campuran. Nah, ini yang akan kita bikin. Nah, kemudian kawasan di Merauke ini bukan kawasan hutan padat yang seperti
HPH itu nggak ada. Saya kemarin 2,5 jam keliling di udara dengan bupati, dengan gubernur. Sebagian arealnya ex-APL. Dan saya ngerti siapa yang mencoba untuk melakukan itu. Tapi begini loh, kita harus punya hati lah untuk negara ini. Kita pingin ini dorong supaya mekanisasi. Nggak bisa lagi kita manual-manual. Makanya cost biaya produksi kita terhadap proses untuk menghasilkan sebuah produk dari pangan selalu lebih mahal ketimbang dengan negara lain. Kenapa? Karena kita masih manual, bos. Yang lain 2.000-3.000 hektar itu tenaga kerja mungkin cuma tidak selebih dari 50 orang. Karena semua sudah mekanisasi. Nah ini yang kita mau dorong. Tapi yakinlah bahwa kita cinta negara ini kok. Kita cinta negara ini dan konsep yang saya akan bangun di Papua itu adalah masyarakat-masyarakat adat yang punya wilayah, kita akan jadikan mereka sebagai subjek dan objek. Jadi negara dapat hasil terhadap apa yang dibutuhkan terkait dengan beras, terkait dengan etanol, terkait dengan gula, tapi juga rakyat dan pengusahanya ikut tumbuh bersama-sama. Gitu ya. Barang baru biasalah. Oke, masih bisa satu lagi ya, terakhir ya. Tina kok kurang kritis ya hari ini ya. Yang di belakang boleh Mbak. Yang di belakang Mbaknya, yang di balik ya, biar proporsional. Kiri kanan depan belakang silakan. Sini aja kelihatan. Selamat siang Pak Bahlil. Izin bertanya Pak, apakah ada kriteria khusus? Mbak, maaf, Mbak, dengan Desi siapa? dari CNN TV Pak. Oke, Maaf. Mbak Desi. Des, Iya Pak. wajah kamu nggak kelihatan. Ini Pak. Nanti, wah gitu dong. Oke Pak, pertanyaannya apakah ada kriteria khusus Pak untuk pemilihan kontraktornya seperti apa untuk mengantisipasi risiko dan kerugian gitu Pak. Terus kemudian apakah keadilan yang tadi Bapak sebut juga berlaku untuk penyetoran dana hasil produksi batubara yang isinya royalti dan juga penjualan hasil tambang Pak yang ditetapkan kepada sesama kontraktor juga. Terima kasih. Baik, terima kasih. Des ya? Yes. Des. Jadi pertama, afirmatif negara memberikan ini cuma pada persoalan IUP-nya aja, Des. Satunya lewat tender, satunya bisa kasih langsung. Terhadap kewajiban-kewajiban lainnya, harus bayar PNBP, harus memenuhi DMO, ya wajib. Harus negara dapat dong. Harus negara dapat. Jadi tidak ada perlakuan lain selain dari hanya pada saat pemberian WUPK dan IUP-nya. Selebihnya jambret, bayar PNBP, bayar pajak, jaga lingkungan, libatkan masyarakat lokal, harus semuanya dilakukan. Menyangkut kriteria kontraktor, itu B2B ya, B2B antara organisasi kemasyarakatan yang punya badan usaha itu dengan siapa. Nanti kita akan nemanin mengasistensi. Kontraktor yang bagus itu ini, yang nggak bagus itu ini. Jangan sampai mereka, mohon maaf, harusnya pendapatannya maksimal, tapi diatur seolah-olah tidak maksimal. Aku nggak mau itu. Jangan ada main-main urusan ini. Ini urusan akhirat ini. Saya nggak mau main-main dengan urusan ini. Berikan pendapatan yang maksimal kepada pemegang IUP. Dan bila perlu kita cari orang yang kontraktornya berpengalaman, yang tidak punya ada masalah, dan bisa menjalankan ini. Dan saya yakin orang Indonesia kontraktor baik-baik banyak kok. Ini orang masuk surga banyak ini. Dosa kita di dunia udah terlalu banyak. Bayangkan kalau seandainya kita kasih kepada organisasi keagamaan ini, hasilnya membantu orang susah. Membantu masjid, membantu gereja, membantu pendidikan, membantu rumah agama dari Buddha, dari Hindu, bantu orang sekolah nggak bisa, apa nggak hati kita senang? Maksud saya di situ loh, saya mau ajak kita semua itu loh. Dan yang punya pikiran ini, ya mohon maaf, Pak Jokowi sebagai presiden yang pernah hidup susah punya rasa itu. Ini kan pikiran lama sebenarnya, cuma nggak ada yang mau eksekusi. Kita eksekusi, barang apa jadi? Gitu deh ya, Des ya. Apa lagi? Sebagai penutup Pak, Bapak masih kasih laki-laki rambut panjang. Baik. Laki-laki Mas yang rambutnya gondrong Mas. Terakhir sekali ya. Selamat siang Pak Bahlil. Makasih udah ngasih mic-nya.
Saya Bagus dari Tempo mau nanya soal pertama Bagus, Pak. yang kritis ya, jangan yang normal-normal. Ya. Pertama Pak, soal ini kan setelah dibagi-bagi nanti kan untuk ke ormas keagamaan itu detail pengawasannya dari BKPM ini seperti apa gitu, supaya nanti ormasnya nggak justru mengarah malah jadi broker gitu Pak. Nah, jadi dari BKPM-nya itu detailnya gimana? Kemudian soal pernyataan, minta tanggapannya Pak soal pernyataan KWI yang bilang nggak mau mengusulkan izin tambang itu, apakah nanti dirangkul lagi gitu, dan itu atau dibiarkan aja, dan kalau emang dirangkul caranya seperti apa gitu Pak? KWI ya. Terus soal tanggapan soal kritik dari khususnya LSM lingkungan gitu Pak, katanya bagi-bagi IUP ini merusak hutan salah satunya, itu seperti bagaimana Pak? Terima kasih Pak itu. Baik, makasih. Adinda siapa namanya? Bagus. Bagus. Kalau ada LSM yang mengatakan membagi IUP ke organisasi keagamaan yang punya badan usaha merusak lingkungan, berarti maunya LSM itu bagi IUP aja kepada pengusaha-pengusaha terus tidak rusak lingkungan. Logikanya kan begitu. Berarti LSM itu nggak pingin untuk organisasi-organisasi keagamaan ini mendapatkan keadilan yang baik. Saya nggak mau masuk pada wilayah berpikir seperti itu. Ya, satu. Yang kedua, yang penting adalah mereka melakukan dengan kontraktor yang profesional menjaga lingkungan. Habis ditambang, dilakukan reklamasi. Ada amdalnya, itu yang paling penting. Protapnya sama dengan pengusaha-pengusaha yang mengerjakan tambang juga, nggak ada terkecuali di situ, sama. Protap dalam implementasinya ya, dalam implementasinya. Yang kedua, menyangkut dengan saudara-saudara saya dari organisasi manapun, ya saya menghargai pandangan mereka yang sekarang mungkin belum, ya mudah-mudahan dengan komunikasi nanti kita akan lakukan, memberikan penjelasan. Saya pikir semuanya kalau kita sampaikan dengan baik, dengan niat yang baik, insya Allah kok. Ya biasalah, kita ini kan hidup itu negara demokrasi. Jangan jadikan perbedaan itu sesuatu yang harus kita pisah untuk menuju jalan kebaikan. Yang kedua tadi menyangkut lingkungan yang tadi sudah ya, lingkungan sudah. Kemudian pengawasan supaya tidak jadi broker. Jadi kita begitu mereka mencari partner untuk siapa yang bisa bekerja sama, ada dua sebenarnya. Mereka bisa mengerjakan sendiri kalau mereka mampu, silakan. Kalau tidak mereka mencari partner. Nah, tugas kita adalah mendampingi mereka dalam melakukan negosiasi agar mereka tidak dikebulin. Itu loh. Jadi harus fair. Yang pemegang IUP-nya juga mendapat untung yang bagus, yang mengerjakan sebagai kontraktor harga pasar aja. Jadi fair. Kalau kita kan tahu lapangan dan sudah biasa berkoordinasi dengan teman-teman pelaku usaha di bidang pertambangan. Yakinlah kita pingin semuanya niat kita baik untuk organisasi keagamaan. Untuk penutup silakan Pak kalau mau ditutup. Baik teman-teman, sebelum kita doorstop karena Tuhan sudah memanggil kita, saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman media yang sudah hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, baik yang hadir langsung maupun tidak langsung, dan tolong kami untuk mensosialisasikan ini dengan baik, karena ini program yang baik sekali dari apa yang menjadi arahan Bapak Presiden Jokowi untuk tujuannya satu, pasal 33 dan 45, dan khususnya kita retribusi agar semuanya bisa mendapat kesempatan yang sama tapi tidak terlalu berat proses caranya. Demikian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua.